Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatur Ramadan dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini dalam mata kuliah Keteknososialpreneuran dengan dosen pengampu Dr. Inanpi Hidayati Sumiasih, SPMSI, saya ingin mempresentasikan opini saya tentang Teknososialpreneur. Jadi, apa itu Teknososialpreneur? Jadi, Teknososialpreneur itu adalah kombinasi dari tiga kata, yaitu teknologi, sosio yang maksudnya sosial, dan planner yang maksudnya adalah entrepreneur atau pengusaha. Jadi fokus teknososio planner ini adalah pada inovasi teknologi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memecahkan masalah sosial yang ada. Lalu tujuan teknososio planner sendiri adalah utamanya adalah mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lain-lain. Lalu tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi individu yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Lalu yang ketiga adalah mendorong pengembangan keterampilan dan pendidikan. Dengan mendorong pengembangan keterampilan dan pendidikan ini nantinya akan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi untuk solusi sosial. Jadi seorang teknososialpreneur itu harus berinovasi secara berkelanjutan sehingga bisa efisien untuk memecahkan tujuan sosial atau masalahnya dan bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga nantinya bisa mencapai stabilitas keuangan dan bisa berkelanjutan nantinya. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan untuk teknososialpreneur adalah yang pertama, seorang teknososialpreneur harus memiliki tujuan yang jelas, lalu mengerti dengan teknologi tentunya, karena teknologi dipakai memecahkan masalah sosial. Lalu yang selanjutnya adalah adaptasi, karena teknologi itu berkembang sangat cepat, jadi seorang teknososialpreneur harus mengerti dan bisa beradaptasi dengan teknologi yang selalu terbarukan. Lalu selanjutnya adalah berketerampilan berbicara di depan umum. Jadi seorang teknososialpreneur harus bisa berbicara di depan umum supaya nanti apa yang ingin dijelaskan olehnya kepada siapapun seperti masyarakat ataupun stakeholder dan lainnya nanti penyampaiannya bisa jelas dan bisa dimengerti oleh semuanya. Lalu selanjutnya adalah memiliki model bisnis yang berkelanjutan. Tentunya teknososialpreneur ini harus berkelanjutan supaya nanti bisa berkembang. Lalu selanjutnya adalah faktor kunci untuk sukses sebagai teknososialpreneur. Yang pertama, kita harus memiliki tim yang beragam. Maksudnya adalah dengan tim yang beragam, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Lalu ya selanjutnya adalah evaluasi dampak. Jadi sebelum memulai, kita harus mengevaluasi dampak baik positif maupun negatifnya di lingkungan yang akan kita jejalkan teknologi nantinya. Lalu selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Tentunya pengalaman nanti akan sangat berjasa dengan misalkan ada feedback dari masyarakat atau dari manapun, nantinya kita bisa mengimprove eh, teknologi yang dipakai sehingga nantinya bisa lebih efisien. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum. Jadi kita harus mematuhi hukum yang ada, baik hukum legal maupun hukum adat. Menurut saya, bidang teknososialpreneur yang diperlukan di Indonesia, walaupun sebenarnya ada banyak, contohnya yang saya kasih ada tiga. Yang pertama itu di bidang transportasi. Jadi menurut saya transportasi di Indonesia ini harus diperbaiki. Lalu ada sektor pertanian. Eh, dengan itu kita bisa menyejahterakan para petani dan mendapatkan panen yang lebih banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah layanan sosial. Jadi dengan nantinya pemerintahan bisa bisa mengatur sumber daya manusianya sehingga lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.